warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, apa kabar semuanya? Anak-anakku, meskipun tidak ada jawaban, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari penyakit yang buruk sekalipun yang saat ini sedang merajalela yang kita sebut dengan virus corona atau COVID-19 ini. Semoga kita dijauhkan dari virus ini dan semoga Allah selalu senantiasa memberikan ketabahan kepada orang-orang di luar sana yang terkena dengan musibah ini. Amin ya Allah. Baik, dalam sanlat kali ini berbeda dari sebelumnya karena kita melakukannya dengan cara online, dengan cara daring atau pembelajaran jarak jauh. Begitupun dengan sanlat kali ini, Ibu ditugaskan di sini untuk memberikan materi yang bertemakan tentang keimanan. Kenapa Ibu lebih memilih keimanan? Lagi-lagi Ibu selalu katakan di kelas juga bahwasannya iman ini sangat penting diterapkan oleh kita semua, terkhusus umat Islam, karena kalau hanya Islamnya saja tanpa ada keimanan maka cacatlah keislamannya. Begitupun sebaliknya, ketika imannya saja namun tidak melakukan serangkaian ibadah yang ada dalam rukun Islam maka cacat pula keimanannya. Di sini Ibu akan sampaikan tentang keimanan. Kenapa? Karena tadi salah satunya ketika imannya cacat maka keislamannya pun akan cacat. Jadi iman dan Islam ini berkaitan, harus berkesinambungan, harus sama-sama kita terapkan dalam diri kita selaku umat Islam. Oke, salah satu kriteria yang bisa membentuk kepribadian Muslim itu adalah keimanan. Karena yang kedua adalah ketakwaan, yang ketiga adalah islamisasi kehidupan. Ya, keimanan ini sebelum kita jauh, Ibu akan bahas tentang bagaimana cara mempertahankan iman, bagaimana supaya iman itu sendiri tidak turun, atau apa sih hal-hal yang bisa menyebabkan iman kita itu batal atau membatalkan keimanan gitu. Oke, sebelumnya Ibu akan jelaskan terkait makna iman itu sendiri. Iman itu artinya adalah dari kata tasdik, yang artinya itu membenarkan atau keyakinan. Jadi dalam bahasa Arab itu iman itu adalah keyakinan dari kata amana yu'minu gitu. Kemudian sedangkan dalam istilahnya itu dikatakan iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa bil qaulu bil lisan wa bil amalu bil arkan. Jadi sesuatu yang kita yakini dalam hati, yang dibenarkan dengan hati, diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan ucapan, dengan lisan, dengan syahadat, dan juga diamalkan dengan anggota tubuh kita. Diamalkan dengan serangkaian amal ibadah. Jadi yang dimaksud iman ini harus berkesinambungan antara apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan dengan seluruh anggota badan kita. Baik, dalam Quran surah Al-Baqarah Allah sudah menegaskan dalam ayat 8, Ibu akan bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Artinya ini sangat kalau kita lihat sekilas itu kayak ambigu gitu. Karena artinya ini mengandung di mana artinya di antara manusia ada yang mengatakan kami ini beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Namun akan tetapi padahal mereka itu sesungguhnya tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman. Jadi dalam ayat ini ditegaskan ketika ada seseorang, bahwasannya ada orang ini yang mengatakan dalam lisannya keluar ikrar syahadatain, akan tetapi dalam hatinya itu tidak ada keyakinan sama sekali, tidak ada iman sama sekali, maka itu semua terbilang bahwasannya orang itu tidak punya iman atau tidak beriman, atau bisa dikatakan munafik gitu ya. Kemudian ditegaskan pula nih dalam Quran surah Al-Anfal yang kenapa? Antara hati, antara ucapan, antara perbuatan itu harus seimbang
Tadi kalau tadi antara hati dengan ucapan itu seimbang, ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Kemudian kenapa ucapan, hati dan perbuatan juga harus seimbang, harus sejalan gitu. Jadi tidak boleh ketika hatinya hanya meyakini namun tidak ada amal perbuatan, itu pun sama saja bukan iman. Jadi iman yang sesungguhnya itu adalah ketika hatinya meyakini, ucapannya betul, syahadatnya betul, kemudian amal perbuatannya pun sama gitu. Jadi tidak mengingkari dari apa yang dia yakini. Ada dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Jadi ayat kedua ini menegaskan sesungguhnya. Jadi sifat-sifat orang mukmin itu sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah maka akan gemetar hatinya. Coba kalian ketika mendengar nama Allah gemetar nggak hatinya? Maka bisa dirasakan oleh masing-masing. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat dalam Al-Quran, maka bertambah kuat keimanannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi sifat-sifat orang-orang mukmin ini adalah salah satunya ketika disebutkan kata Allah nih ya, maka akan gemetar nih hatinya nih. Kemudian yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan bertambah kuat keimanannya dan hanya kepada Allah lah mereka itu bertawakal. Itu ayat 2-nya. Kemudian ayat 3 menegaskan orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menegakkan sholat, melaksanakan sholat, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi itu yang kedua ciri-ciri orang mukmin. Kemudian yang ketiga, ayat yang keempatnya itu mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia dari Allah. Jadi ketika kalian ingin mendapatkan nikmat yang besar, kemudian rezeki, kemudian ampunan dari Allah, maka terapkan keimanan itu sekuat-kuatnya. Tingkatkan keimanannya itu sekuat-kuatnya gitu ya. Kemudian cara kita meningkatkan keimanan kepada Allah gitu ya, agar iman itu tidak turun. Nah, Ibu di sini mendengar dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat gitu. Jadi Ibu ngambil dari beberapa ceramah gitu. Jadi Ibu akan jelaskan kembali supaya kita sama-sama mengetahui ilmunya, bahwasannya dalam hadis dikatakan iman itu adalah sesuatu yang kadang naik, sesuatu juga yang kadang turun. Itu hadis riwayatnya. Kemudian Imam Syafi'i pun mengatakan, Imam Syafi'i berkata bahwasannya iman itu adalah sesuatu yang meliputi ucapan dan perbuatan. Dia ini bisa naik, bisa turun. Jadi ketika iman bertambah maka disebabkan karena ketaatan. Ketika iman kita turun itu juga disebabkan karena kemaksiatan. Itu perkataannya Imam Syafi'i gitu. Jadi di sini ketika kita ingin meningkatkan keimanan kita atau iman kita ingin terus naik gitu, ingin terus bertambah kuat, yang pertama harus menjaga ketaatan. Itu yang pertama. Catat baik-baik, yang pertama adalah pertahankan ketaatan. Dengan cara apa? Ketaatan ini bisa dipertahankan dengan cara mengamalkan segala amal sholih. Begitupun dalam Quran surah Al-Asr atau surat yang ke-103, Allah sudah menegaskan bahwasannya orang-orang yang tidak akan pernah merugi itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengamalkan amal sholih. Apa sih amal sholih di sini? Nah, pertanyaannya apa amal sholih ini? Amal sholih di sini bisa meliputi sholat, infak, dan interaksi dengan Al-Quran. 3 hal ini yang akan Ibu jelaskan di sini. Yang pertama adalah sholat. Kita tahu bersama bahwasannya sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah ketika nanti kita di yaumul hisab. Kemudian sholat ini tidak hanya yang fardu, tidak hanya yang fardu. Ya, alhamdulillah syukur-syukur kalau yang fardu tidak bolong. Jangan sampai bolong. Jadi harus full. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini segala amal perbuatan, segala amal soleh itu akan ditingkatkan pahalanya. Maka teruslah beramal solih. Jadi sholat di sini tidak hanya yang fardu tapi juga yang sunahnya. Yang sunah kita turunkan nih, ada ketika malam nih menjelang nih dini hari apa sholatnya? Sholat tahajud. Kemudian ada lagi menjelang pagi ada sholat isra. Ada lagi ketika paginya ada sholat duha.
Kemudian setiap sebelum dan sesudah sholat fardu ada namanya sholat rawatib. Jadi banyak sekali sholat-sholat sunnah yang harus kita amalkan. Dari sholat ini saja ketika kita sering melakukannya, mengamalkannya, meskipun tidak banyak ya. Jadi amalan yang Allah sukai itu, amalan yang sering kita lakukan secara terus-menerus, tidak hanya banyak, namun terus-menerus. Daripada banyak, namun jarang, itu tidak lebih buruk, atau lebih baik yang sedikit namun terus-menerus dilakukan gitu ya. Jadi dari sholat inilah insya Allah iman kita akan terus dinaikkan sama Allah. Karena lagi-lagi sholat itu sesuatu ibadah yang bisa meningkatkan keimanan kita. Kemudian yang kedua adalah infak. Nah, infak di sini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 215 juga Allah menegaskan, ketika mereka bertanya, kata Allah, kepadamu Muhammad, katanya, tentang bagaimana, tentang apa yang harus kita infakkan, tentang bagaimana cara berinfak, maka kamu katakan kepada mereka yang bertanya itu, hendaklah infaknya itu bentuknya apa saja, infak itu bentuknya apa saja, namun hendaknya diperuntukkan kepada, pertama nih, catat baik-baik, infak yang harus kita peruntukkan pertama kali itu untuk orang tua kita. Orang tua. Kemudian yang kedua untuk siapa? Untuk kerabat dekat. Untuk kerabat dekat bisa saudara, bisa tetangga, gitu ya. Bisa orang-orang yang lebih membutuhkan. Kemudian yang ketiga siapa? Anak yatim. Nah, ini anak yatim. Penting sekali. Kemudian yang keempat adalah orang miskin. Orang miskin yang tidak kita kenal, atau orang yang membutuhkan pertolongan kita namun nggak dekat dari lingkungan kita gitu. Nah, itu termasuk ke dalam yang keempat ini. Kemudian yang kelima adalah orang yang sedang dalam perjalanan, atau ibnu sabil atau musafir gitu ya. Jadi orang-orang inilah yang bisa kita berikan infak gitu. Nah, namun perlu kita ketahui banyak nih di antara kita yang salah, yang keliru nih terkait infak itu harus sifatnya itu uang gitu. Harus yang bentuknya itu uang gitu. Padahal infak di sini tidak harus yang kita berikan uang gitu. Karena infak itu sejatinya adalah sesuatu hal yang kita berikan yang sifatnya materi. Dan materi itu tidak harus uang, bisa pakaian, bisa buku, bisa makanan, minuman. Nah, itu bisa kita infakkan gitu ya. Apalagi kita tengok nih lemari kita nih sudah penuh dengan baju-baju gitu ya. Sudah penuh dengan pakaian yang memang masih layak pakai, namun kita tidak pernah memakai karena kita pakaian itu yang kita pakai itu lagi gitu. Jadi yang tidak kita pakai bolehlah diinfakkan. Itu Masya Allah, itu pahalanya sangat mengalir gitu. Apalagi kita menginfakkan sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Contohnya seperti Al-Quran, mukena, atau mungkin mewakafkan tanah gitu untuk pembangunan pondok pesantren tahfiz misalkan. Nah, itu Masya Allah, infak yang seperti itu yang nantinya akan ngalir sampai kita meninggal. Pahalanya akan terus ngalir ketika kita nanti sudah meninggal gitu. Masya Allah. Jadi infak itu tidak harus yang bentuknya uang, tapi bisa pakaian, bisa buku. Misalkan kita mau nginfakin buku nih ke adik kelas kita, boleh nih. Atau mungkin bisa juga pakaian tadi ya, kemudian minuman, makanan, itu boleh. Jadi tidak harus yang sifatnya uang. Oke. Dari infak ini ada kisah yang Ibu akan ceritakan di sini, kisah seorang laki-laki pada zaman Rasulullah. Laki-laki yang ketika sebelum meninggalnya itu, sebelum ajal datang dari Allah, ia sempat sebelumnya itu menunaikan sholat ke masjid berjamaah gitu. Memang laki-laki ini selalu melaksanakan sholatnya itu tidak pernah di rumah, selalu berjamaah di masjid, sejauh apapun jarak masjidnya. Dia selalu kejar masjid itu dimanapun, dia selalu kejar, jarang di rumah pokoknya. Kemudian laki-laki ini ketika sebelum berangkat sholat subuh, ketika musim dingin, ceritanya ini lagi musim dingin ya. Jadi laki-laki ini mengenakan 2 lapis baju gitu. Karena kenapa? Itu musim dingin lah, katakan dingin sekali. Jadi dia memakai baju bagian dalamnya itu baju yang paling bagus, lalu dia tutupi nih bagian luarnya itu baju yang biasa ia pakai untuk sholat ke masjid atau sholat berjamaah gitu ya. Kemudian di pertengahan jalan ketika dia mau berangkat ke masjid gitu ya, dia bertemu dengan seseorang yang sedang kedinginan karena lagi musim dingin. Lalu ia lepas baju itu.
bagian luarnya, lalu ia memakai baju yang tadi, yang bagian dalam yang bagus. Kemudian ia kenakan baju yang bagian luarnya itu kepada orang yang sedang kedinginan tadi, sampai si orang tersebut tersenyum karena dia merasa hangat gitu. Karena tadi pemberian dari baju yang diberikan oleh pemuda ini. Gitu. Kemudian berangkatlah ke masjid. Tidak lama setelah selang kejadian itu, ternyata pemuda laki-laki ini meninggal. Laki-laki ini dijemput oleh Allah ajalnya. Kemudian Rasulullah tidak melihat laki-laki ini nampak di masjid. Biasanya beliau itu melihat si laki-laki ini ada di sayap kanan katanya, di sayap kanan ketika sholat. Ini tidak nampak. Kemudian dia pun langsung menghampiri rumahnya, bertanya kepada salah satu jamaahnya, kemudian diantar mendatangi rumahnya, yang ternyata jarak dari rumahnya itu ke masjid itu sangat jauh. Kalau kita bandingkan, mungkin kalau kita sholat itu ya di masjid yang paling dekat gitu. Masya Allah, itu sangat jauh jaraknya. Kemudian ketika sampai di sana, ia mendapat kabar bahwasannya istrinya yang mengabarkan kepada Rasulullah bahwasannya suaminya ini sudah lama meninggal. Nah, ternyata kenapa Rasul itu tidak menemukan sosok itu lagi di masjid gitu? Biasanya kan sholat di sayap kanan tuh, tapi tidak nampak gitu. Maka yang ditanyakan oleh Rasul adalah ada sesuatu hal anehkah ketika beliau sebelum meninggal. Kemudian istrinya bercerita kepada Rasul dua hal yang kejadian yang selalu aku dengar yang keluar dari mulutnya suami saya gitu ya. Tidak pernah hal-hal aneh lain yang terjadi, tidak ada hal-hal yang aneh yang terjadi ketika sebelum meninggal. Kemudian dua hal ini apa? Yang pertama yang dikatakan oleh suaminya, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang dikatakan oleh suaminya ini adalah, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Nah, dari kisah ini kemudian Rasul tersenyum. Rasul bercerita kembali, Masya Allah, Barakallah, suamimu sudah mendapatkan banyak pahala dari Allah, limpahan pahala dari Allah. Kenapa? Karena ketika sakaratul maut nanti, kita semua akan ditampakkan amal perbuatan kita selama di dunia, beserta pahala dan hukumannya. Jadi ketika kita terbiasa, ketika hidupnya itu maksiat terus gitu ya, maka ketika sakaratul maut atau menjelang dijemput ajal gitu ya, nanti yang akan Allah tampakkan ke kita itu sesuatu dari perbuatan kita selama di dunia. Misalkan maksiat, maka yang ditampakkan kita itu dosa gitu. Kemudian yang ditampakkan ke kita itu adalah hukumannya ketika nanti kita meninggal gitu. Begitupun dengan laki-laki ini yang ditampakkan oleh Allah adalah limpahan pahala. Kenapa hal yang pertama yang ditanyakan yang dikatakan oleh pemuda ini adalah, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Karena kita tahu bersama, semakin jaraknya itu jauh ke masjid, maka semakin banyak pahalanya. Tentu katanya, kalau dia semakin jauh jaraknya ke masjid, maka tentu pahalanya akan semakin banyak. Kemudian hal yang kedua yang dikatakan oleh pemuda ini adalah, ya Allah, kenapa tidak yang baru saja yang kuberikan kepada orang yang sedang kedinginan nih. Nih, ini cerita yang kedua yang tadi tuh. Yang ketika dia berangkat ke masjid, ia bertemu dengan seseorang yang sedang kedinginan, lalu dia memberikan pakaian yang bagian luar yang memang biasa saja gitu. Mungkin saja ketika dia memberikan baju yang lebih bagus, maka pahalanya pun akan lebih banyak. Masya Allah. Jadi dari dua kesimpulan ini yang dikatakan oleh pemuda tadi, menyimpulkan bahwasannya apapun perbuatan kita selama di dunia itu akan dinampakkan kembali ketika nanti kita dalam keadaan sakaratul maut. Saking sakaratul maut itu berat. Kalau dikatakan ketika sakaratul maut nih ya, diistilahkan gitu ya, sehelai rambut orang yang sedang merasakan sakaratul maut jatuh ke muka bumi, maka hancur seluruh muka bumi. Saking beratnya sakaratul maut itu bagi orang-orang yang tadi ya. Jadi tergantung amal ibadah selama di dunia sebetulnya. Jadi kalau biasanya maksiat, maka yang ditampakkan ya sifatnya semangat maksiat gitu, dosa gitu. Kemudian kalau kita terbiasa dengan amal kebaikan, kita terbiasa dengan ibadah gitu ya, amal solih, maka yang ditampakkan oleh Allah adalah limpahan pahala di hadapan kita. Maka nanti kita akan menyesal tuh, kenapa tidak lebih jauh jaraknya, kenapa tidak yang baru yang kuberikan gitu, karena semakin banyak pahalanya gitu ya. Masya Allah gitu. Itu dari kisah yang pertama tentang infak. Jadi
sangat penting sekali untuk menunaikan infak ini gitu ya. Jadi tadi Ibu katakan tidak hanya sifatnya uang, tapi boleh baju. Laki-laki tadi pun menginfakkan bajunya gitu ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, dari menjaga ketaatan, yang pertama tadi sholat, kemudian infak, dan yang ketiga adalah interaksi dengan Al-Quran. Nah, Masya Allah, apalagi lagi musim pandemi atau virus corona, atau sedang bulan Ramadan lagi ya, sedang ibaratnya segala amal perbuatan kita dilipat gandakan pahalanya. Ini Masya Allah, perbanyaklah tilawah, perbanyaklah mengkaji Al-Quran gitu, karena kenapa? Disinilah salah satu cara untuk kita mempertahankan keimanan atau bahkan meningkatkan keimanan kita supaya lebih meningkat gitu ya. Jadi interaksi dengan Al-Quran itu bisa dengan qiraah atau membaca, atau bisa dengan memahami atau tilawah, atau bisa juga dengan menghafal yang dinamakan tahfiz. Jadi bisa juga nih dihafal gitu ya, ditadaburi gitu ya, Masya Allah, dibaca tuh maknanya tuh satu persatu tuh kita paham tuh. Oh Masya Allah, ternyata ya ayat yang selama ini kita baca artinya begini-begini. Coba kalau kita cuma baca saja gitu, tidak mendalami artinya, maka mungkin saja ya sudah gitu, kita tidak akan tahu apa yang Allah kasih pesan ke kita sebagai umatnya gitu ya. Kemudian itu hal pertama, catatan pertama ketika iman kita mau naik. Kemudian yang kedua, ketika iman kita ingin naik terus, maka tinggalkan maksiat. Masya Allah, tinggalkan maksiat. Betul tadi kata Imam Syafi'i ya, iman itu akan naik dengan ketaatan dan iman akan turun dengan kemaksiatan. Jadi maksiat ini beragam. Nah, termasuk salah satunya menjaga pandangan nih ya, menjaga kehormatan, menjaga aurat nih bagi perempuan gitu ya. Itu banyak sekali. Atau mungkin maksiat lain, kita menggibahkan orang gitu ya, membicarakan orang, usil gitu, julid lah kalau bahasa kita namanya. Itu dikurangilah kalau lagi bulan Ramadan, apalagi ya, dikurangi gitu. Jangan sampai, kalau bisa udah ditinggalkan aja semuanya gitu ya. Kalau berat ya sedikit demi sedikit, step by step. Namanya perubahan itu tidak bisa instan, tidak bisa kayak sekarang mau berubah langsung berubah total, tidak bisa. Jadi semuanya ada proses gitu ya. Jadi tinggalkan maksiat itu. Kenapa sih selalu ada pertanyaan ke ibu nih kayak gini, Bu, bagaimana dengan seseorang yang dia sholat, dia baca Quran, bahkan dia rajin ibadahnya, namun maksiatnya tetap jalan. Nah, orang-orang yang seperti ini nih yang Masya Allah ya, harusnya tuh kita tegaskan lagi nih, ketika iman itu tidak akan pernah bisa bersanding dengan kufur. Begitupun dengan maksiat tidak akan bisa bersanding dengan taat. Nah ini ya, maksiat tidak akan bisa bersanding dengan taat, iman tidak akan bisa bersanding dengan kufur. Nih, kita katakan di sini maksiat. Tadi ketika ada orang yang sholatnya jalan, maksiatnya pun jalan. Ibadahnya Masya Allah, maksiatnya juga jalan gitu. Kalau ibu selalu istilahkan di kelas nih, kalau ibu lagi jelaskan ke kalian itu ibarat mengisi ember yang bocor gitu, yang diisi air gitu. Jadi airnya ini adalah pahala, embernya itu kita, namun yang bolong ini adalah limpahan maksiat yang selalu kita kerjakan. Maka apakah ember tersebut akan penuh terus? Maka tidak akan pernah penuh. Jadi pasti tidak akan ada pahala yang bersisa, karena tadi kalau sholatnya jalan, maksiatnya terus jalan gitu ya kalau kita istilahkan gitu. Jadi tidak ada sandingan antara maksiat dengan ketaatan, tidak ada gitu ya. Karena kalau misalkan dia sholat nih ya, dia ibadahnya bagus tapi tetap maksiatnya jalan, maka dipertanyakan nih sholatnya nih. Ada namanya kehusuan sholat. Maka dipertanyakan nih amal ibadahnya nih, niatnya betul tidak atau karena Allah. Maka sedikit apapun amalan yang kita perbuat, asalkan niatnya karena Allah, kita ridho untuk mencari ridho dari Allah gitu ya niatnya, maka insya Allah itu akan yang akan membuahkan ketaatan kepada Allah. Maka mulai dari sekarang tingkatkan yang baik-baik dan tinggalkan yang buruk-buruk. Tingkatkan yang baik-baik dan tinggalkan yang buruk atau yang kurang baik. Mulai dari sekarang ya. Gitu, apalagi ini mulai bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan gitu ibaratnya kan, bulan suci gitu. Jadi perbanyaklah taubat. Mudah-mudahan
kita semakin meningkat keimanannya, dan semakin Allah kasih hidayah sebanyak-banyaknya, taufiknya sebanyak-banyaknya kepada kita, sehingga kita tidak merasa putur, tidak merasa down atau jatuh gitu kan. Iman itu naik turun katanya ya. Makanya kenapa kita harus terus tingkatkan dengan cara tadi. Apa? Tingkatkan ketaatan, jauhi maksiat. Tingkatkan ketaatan, jauhi maksiat. 2 hal ini saja. Kalau mau iman kita terus naik, Masya Allah. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu nih ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat diamalkan. Mohon maaf sebelumnya kalau kecepatan dalam menjelaskan atau gimana gitu. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, semuanya terhindar dari wabah ini, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam taufik dan hidayahnya Allah, dan Allah istiqomahkan kita untuk selalu berbuat kebaikan atau amal solih gitu ya. Oke, satu catatan lagi dari Ibu, tetap di rumah, jangan kemana-mana ketika masih ada wabah gitu ya. Jadi jangan pernah memaksakan gitu. Jadi tetap di rumah karena ini hikmahnya sangat banyak. Barangkali kita selama ini tidak ada waktu kumpul dengan keluarga, sekarang dikasih nih waktu khusus gitu. Jadi Masya Allah gitu, gak apa-apa gitu. Ketika tidak berangkat ke masjid pun gitu, ketika kita meninggal di rumah itu terhitung syahid karena kita sudah mengikuti aturan-aturan gitu ya. Bahkan bukan hanya aturan yang dilontarkan oleh pemerintah, tapi juga aturan pada zaman Rasul dulu gitu. Ketika ada wabah, Rasul itu tidak mendatangi tempat itu gitu. Ketika di suatu daerah ada wabah, maka Rasul tidak mendatangi tempat itu gitu ya. Jadi tetap kita tawakal perlu gitu, dan iman pun harus dikuatkan, dan jangan panik gitu. Jangan sampai kita panik buying ya, apalagi ini nih panik buying ya, membeli sesuatu sebanyak-banyaknya menumpuk di rumah gitu ya. Akhirnya ketika nanti COVID-19-nya sudah tiada gitu, mau dagang, mau jualan di rumah gitu ya. Jadi jangan sampai juga panik, jangan sampai juga kita menyepelekan. Jadi tetap harus menjaga imun, tetap harus sehat gitu ya. Sering olahraga, kemudian juga jaga imannya. Nah itu penting, jaga imannya. Oke, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh chat ke nomor Ibu. Kalau ada yang punya, boleh silakan dibagikan gitu ya. Boleh tanya ke Ibu gitu, boleh sharing gitu ya. Kita masih bisa kontekan gitu, kalaupun kita gak ketemu gitu. Oke, semoga Allah merahmati kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.